Syukur kepada Tuhan buat kasih setianya dalam kehidupan kita. Hingga malam ini kita dipertemukan kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dalam perenungan firman Tuhan yang mengatakan, jangan malu memberitakan Injil. 2 Timotius pasal 2 ayat 8 mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Saudara, kita semua pernah mendengarkan tentang kisah maling kundang, cerita nelayan di pesisir pantai Sumatera. Dikisahkan satu keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan seorang anak. Karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit, maka sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang. Tetapi waktu yang telah berlalu, tinggallah dua orang, yang seorang ibu dan seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Mereka hidup dalam lilitan ekonomi yang sulit. Waktu terus bergerak ke depan. Malin Kundang tumbuh menjadi anak yang dewasa, walau dibesarkan di dalam kekurangan. Dan kondisi ini memaksa Malin untuk juga pergi merantau, walau ibunya tidak mengizinkan. Ibunya berkata, jangan pergi nak, jangan. Ibu takut engkau tidak akan kembali seperti ayahmu. Tetapi Malin memeluk ibunya dan meyakinkan dengan mengatakan, Ibu, izinkan aku pergi. Aku pasti akan pulang, Ibu. Aku pergi dan pulang untuk membahagiakan Ibu. Lalu kemudian Malin pergi, walau ibunya begitu berat melepaskan kepergiannya. Tetapi ibu tetap mengiringi kepergian Malin dengan doa dan air mata seorang ibu. Saudara, singkat cerita, Malin memang berhasil. Malin Kundang berhasil mengubah nasibnya menjadi seorang muda yang kaya raya. Lalu kemudian mempersunting seorang gadis cantik. Malin dalam kekayaannya telah melupakan ibunya dan komitmennya untuk kembali membahagiakan ibunya. Suatu waktu kapal Malin melintas kampung ibunya, kampung kelahirannya. Ibunya yang setiap hari menunggu dengan doa di dermaga, dengan harapan anaknya akan pulang. Benar, Malin sempat pulang dan turun dermaga. Ibunya dengan naluri seorang ibu yang tahu setiap darah dagingnya, dengan suara yang sudah rentah karena usia lanjut dan juga karena kemiskinan, ibunya memanggil, Malin, Malin anakku, ini aku ibumu nak. Malin berpaling, mengenali suara itu, mendengar suara itu dengan jelas. Dalam hatinya yang terdalam mengenal, itu suara ibuku. Suara yang sesungguhnya sangat spesial. Suara yang tak pernah tergantikan. Ibunya berkata, engkau sudah pulang nak. Apa yang terjadi? Malin berbalik mengatakan, aku tidak mengenal engkau, ibu yang tua, ibu yang miskin. Ternyata Malin telah berubah, dibutahkan oleh seorang wanita cantik dan harta. Ia malu. Ia malu mengakui ibunya, malu menyaksikan tentang kasih ibu yang tak pernah berubah sepanjang masa. Istri yang cantik dan harta telah menggantikan sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah pengakuan mengakui ibunya. Saudara,
Rasul Paulus dalam usianya yang telah tua, saat menanti penghukumannya di Roma, mengingatkan Timotius dan juga kepada kita selaku gereja di abad ini untuk tidak malu menyaksikan tentang Injil. Mengapa nasihat ini sangat penting untuk direnungkan? Karena dalam kekristenan, pengakuan akan Kristus pun terkadang juga harus dibayar dengan mahal, baik dengan penderitaan atau bahkan kematian. Para murid Yesus semua telah rela membayar mahal dengan tidak malu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kita pun tidak perlu malu bersaksi tentang Yesus dan karya keselamatan. Tidak perlu malu bersaksi tentang kebenaran Injil. Tidak perlu malu menyatakan identitas Kristiani kita. Justru identitas Kristiani kita harus menerangi setiap tempat dan peran kita dimanapun kita berada. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak berani membayar harga mahal dalam bersaksi tentang keselamatan dalam Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, karuniakan kami kuasa, yaitu keberanian bersaksi dan bekerja dalam kebenaran, supaya hidup kami tidak sekadar ada di dunia ini, supaya keselamatan dan hidup kekal yang telah kami terima menjadi satu paket dengan kesediaan kami bersaksi tentang Injil yang adalah kabar baik bagi semua. Syukur untuk hari ini, karena kami dapat melewati hari ini, walau tidak mudah kami melewatinya dengan situasi COVID-19. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit, dalam ruang-ruang perawatan. Kami juga berdoa buat orang tua kami dalam usia lanjut, juga perjuangan masa depan anak-anak dan cucu kami. Kami percaya kasih-Mu sempurna, dan kuasa-Mu melindungi kami. Hingga malam ini, kami percaya Engkau mendekap kami dalam kasih-Mu, dan berkat-Mu tetap Engkau berikan kepada kami. Untuk semua itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hati dan kehidupan saudara, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.